Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada rubrik Sobihan News Channel. Pada kesempatan ini akan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan manfaat satu tumbuhan yang mengandung beberapa unsur zat tertentu di dalam tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan kenapa saya sekarang membuat channel YouTube. Oke, dari yang pertama dulu berkaitan dengan satu tumbuhan yang mempunyai beberapa kandungan tertentu di dalamnya, yaitu diantaranya mengandung kamfen, kemudian borneol, asam sinamat, kemudian apel lester, kemudian perumarin, kemudian juga mengandung asam aniset, ada juga alkaloid, kemudian mengandung gom, asam metilkanil. Selain itu juga di dalamnya selain mineral juga ada pati atau tepung di dalamnya. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah rimpang dari umbi-umbian, sejenis keluarga ginger. Nah, yang saya sebutkan adalah namanya adalah cikur atau kencur. Nah, kebetulan kemarin saya mengadakan perjalanan survei ke satu tempat dan mengalami kendala, hambatan-hambatan begitu, sehingga saya mengalami cedera pada bagian lutut sebelah kiri. Nah, karena manfaat itu tadilah sehingga sebentar ini saya akan diterapi oleh istri saya menggunakan ramuan tadi. Nah, nanti ada beberapa sebenarnya bukan teknis, karena teknisnya tinggal membalurkan saja dengan atau membungkus begitu. Kemudian yang kedua, kenapa saya membuat channel YouTube, Jadi, tapi sebelum ke sana silahkan subscribe, like, dan komen. Dan sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu keseruan bagaimana ekstrim dan hambatan-hambatan yang saya alami selama perjalanan kemarin. Begini kondisinya. Terpaksa kita ngopi dulu. Spot yang akan kita tuju ini adalah tempat berhuninya para monster gabus. Coba karena sudah lama tidak disambangi dan jalan juga kelihatannya kayaknya ini 1 minggu 1 kali mungkin yang lewat ini. Jadi sudah lama spot ini tidak pernah ditengok. Hari ini dengan Kapten Imam ini akan coba casting di sana. Nanti kita akan menggunakan alat, ada rel untuk cast rock, juga menggunakan cikuk alias peger. Karena konon di sana sudah menunggu monster Papua alias gabus. Start. Bismillah. Ini sangat tinggi ya naiknya. Ini mancing tradisional dengan cara yang ekstrim, jalannya yang ekstrim. Ini masuk ke pedalaman ya ini guys. Ini masuk di pedalaman.
Saya kira perjuangan yang aneh. Kalau di kota menggunakan motor trabas, kalau di hutan menggunakan matic. Ini kebalik-balik ini sepertinya. Ya, sudah landai. Jalan sudah landai. Mudah-mudahan kita juga harus melewati lorong seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan sukses. Seru banget dan susah banget karena begini, orang itu kalau naik motor yang menjadi tumpuan untuk sandaran adalah kaki kiri. Nah, otomatis kaki kiri saya selalu posisi di sebelah kiri dan menyangga beban motor dan saya. Dengan juga yang dibonceng ya, karena saya berdua dengan Kapten Imam, angler dari Japura. Nah, karena jalan itu jarang sekali dilewati oleh pengguna jalan itu sendiri, maka sudah terlalu banyak tumbuh semacam solor-solor dari tumbuhan-tumbuhan liar yang seperti tali itu. Jadi pada saat saya harus menopang motor, kaki saya turun ke bawah, dan pada saat motor saya gas lagi jalan, maka kaki saya sudah ada terkait tali. Nah, kemudian saya tidak menyadari kalau kaki saya sudah terkait tali, maka yang terjadi adalah saya seperti dibetot kaki saya ke belakang oleh tali itu sendiri. Nah, mau tidak mau saya harus bagaimana melepaskan itu tadi. Dan kejadian itu terus menerus sampai di tempat lokasi. Jadi setibanya di lokasi, saya sudah tidak bisa jalan. Kaki saya tidak bisa dilipat dan sangat sakit sekali. Itu kalau kaki kanan karena jarang menopang motor, ya alhamdulillah aman gitu. Nah, pada kesempatan ini kebetulan saya juga mau diservis oleh orang yang paling saya cintai, istri saya. Nah, ikuti terus video ini, jangan di skip karena banyak ilmu dan informasi yang akan didapatkan dari Cobian Channel. Nah, ini di dalam mangkok ini adalah merupakan ramuan tradisional. Ini terbuat dari dua material yang berbeda, yang sebagian 50%-nya beras dan sebagiannya 50%-nya adalah kencur atau cikur ya. Jadi sebentar oleh istri saya. Jadi bagian yang sakit terutama di lutut yang mengalami memar ya, karena itu tadi saya ceritakan terbelit tali dan terus menerus seperti itu menjadi memar. Nanti akan dibaluri. Nah, fungsi dari ramuan beras kencur ini yaitu ada dua ya. Jadi nenek moyang kita dulu sejak zaman dulu kala ya, itu sudah mengenal ramuan ini sebagai fungsi kesehatan, yaitu sebagai analgesik dan antipiretik. Dan kebetulan saya tahu manfaatnya dan mudah didapat barangnya itu, ya saya tinggal minta tolong ke istri untuk mengerjakan dan membalurkan sekalian gitu. Terus mungkin ada yang bertanya, apa sih analgesik itu? Analgesik itu adalah semacam zat yang bisa mengurangi rasa sakit. Ya, rasa sakit. Yang saya rasakan kemarin waktu tiba di lokasi, kaki saya itu rasa panas dan tidak bisa sakit sekali gitu. Dan ada rasa panas, demam di bagian dengkul saya, di lutut saya. Kemudian apa sih antipiretik? Antipiretik itu adalah zat yang dikandung oleh dua ramuan itu, yaitu untuk mengurangi demam ya. Jadi nanti rasa panasnya setelah dibaluri dengan ramuan beras kencur ini nanti akan berkurang
Tentu yang namanya ramuan tradisional itu tidak seketika atau tidak langsung atau tidak instan, itu berangsur-angsur ya. Tapi manfaatnya saya sering melakukan untuk treatment ini, dan alhamdulillah ya, karena ini warisan dari orang tua saya ya. Kebetulan orang tua saya itu dukun bayi dan hari-hari kayaknya meracik barang ini. Dari saya mulai balita, saya sudah ikut ibu saya untuk keliling, untuk cek yang hamil dan seterusnya seperti itu, yang mijat dan seterusnya itu tasnya selalu penuh dengan beras kencur gitu. Dan aroma bau segarnya, wanginya kencur juga saya sudah sangat akrab. Tapi untuk teman-teman yang belum terbiasa, lambat laun kalau sudah terbiasa mencium aroma harumnya kencur, nanti juga akan tidak bermasalah lagi, karena ada teman-teman yang tidak tahan dengan bau kencur. Sebetulnya itu psikologis saja. Tapi kalau kita lihat manfaatnya, kita manfaatkan khasiatnya, saya rasa bau itu juga akan berbalik menjadi bau aroma yang sedap juga. Kembali kepada fungsi ramuan ini, jadi yang pertama adalah sebagai analgesik. Analgesik itu menurunkan rasa nyeri ya, akibat terjadinya semacam memar gitu. Jadi setelah dibaluri beras kencur, kencur itu dia mempunyai hangat ya, kalau ditempelkan di tubuh kita itu hangat, dan karena hangatnya itu mampu mereduksi kelenjar-kelenjar tubuh kita. Kemudian dia akan berangsur-angsur rasa nyerinya akan hilang. Kemudian antipiretik yaitu mengurangi demam ya, panas. Jadi hampir bersamaan, kalau sudah sakitnya reda otomatis rasa panasnya akan hilang. Tapi itulah dua manfaat dari ramuan itu tadi yang menurut saya luar biasa. Jadi nenek moyang kita dari zaman dahulu kala sudah menggunakan rempah-rempah yang asli Indonesia. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dan sebaiknya teman-teman juga menggunakan ya, karena produk ini sangat murah gitu, tergantung kita mau pakai atau tidak begitu. Oke, ini istri saya mau membaluri ramuan yang sudah dibuatkan tadi. Saya bersyukur, alhamdulillah saya punya istri yang luar biasa ya. Ya, mungkin dari segi ekonomi saya tidak ada apa-apanya, tapi dengan ikhlas menerima saya apa adanya, dan alhamdulillah ya, sekarang saya bisa menumpahkan atau mencurahkan angan-angan dan pikiran saya yang selama ini memenuhi rongga otak saya gitu. Saya selalu ingin berbagi dan berbagi. Dan barangkali lah ya, media YouTube ini bisa mencurahkan apa yang ada dalam angan-angan saya. Dan alhamdulillah untuk kegiatan di pembuatan konten channel YouTube, saya didukung penuh oleh anak saya dan sekaligus tim kreatornya. Dan sebetulnya anak saya ini menyarankan untuk saya membuat YouTube sudah lama, yaitu semenjak saya memposting beberapa berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan edukasi, yaitu di akun Facebook. Namun ya karena sesuatu sehingga baru sekarang terlaksana. Tapi dalam kegiatan ini alhamdulillah sekarang saya bisa berekspresi dan menyalurkan apa yang menjadi keinginan saya. Jadi antara saya sebagai yang memiliki ide-ide dan didukung oleh anak saya sebagai tim kreator. Jadi ramuan ini cukup mudah didapat ya, dengan sangat murah di toko-toko atau di tetangga kita yang menanam. Kembali ke mengenai YouTube ya,
Saya punya pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Saya punya teman Facebook namanya Mbak Indah. Dia orang Bali, tinggal di Jakarta. Nah, kebetulan di Facebook saya sering saya posting tentang budidaya anggrek. Karena saya ada sedikit pengetahuan tentang teknik dan budidaya anggrek, dan saya membuka bengkel anggrek. Nah, ada teman saya sampaikan ke saya, tolong atuh Pak bikin YouTube supaya saya bisa support kegiatan Bapak. Bahasa itu tidak langsung saya iakan, karena perasaan saya yang saat itu belum menjadi YouTuber itu bahwa menjadi YouTuber itu sekedar mengejar profit gitu, dan itu sangat kurang cocok dengan pikiran saya pada saat itu gitu. Dialog saya dengan Ibu Indah, dia sampaikan, karena beliau itu lebih dari 2 atau 3 kali begitu sarankan saya untuk membuat YouTube, dan saya sampaikan, maaf Mbak, saya kebetulan saya masih ingin berbagi. Setahu saya YouTube itu untuk mengejar keuntungan, profit gitu ya, gitu. Jadi merasa bahwa kalau saya membuat konten YouTube berarti saya hanya ingin mendapat keuntungan dari saya membuat video YouTube gitu. Suatu saat di luar dugaan saya, Ibu Indah itu minta nomor rekening dari saya, gitu. Jadi tolong Pak, saya sejujurnya saya suka dengan anggrek, tapi selama ini selalu gagal untuk pelihara anggrek. Dan sekarang setelah saya ikut di Facebook Bapak, saya sekarang sudah bisa rawat anggrek. Jadi untuk rasa syukur saya, terima kasih saya, tolong Bapak kirimkan nomor rekening saya untuk sekedar support kegiatan Bapak. Ya tentu saya tolak saat itu, tidak usah Mbak, saya ikhlas kok. Tapi beliau sampaikan, tolong Pak, Bapak harus bisa mengurangi rasa bersalah saya. Saya sudah mendapat ilmu dari Bapak, dan kalau saya tidak mendukung Bapak, saya merasa sangat bersalah. Akhirnya saya kirimkan nomor rekening itu. Pesan beliau tentang saya membuat konten YouTube tuh selalu terngiang-ngiang ya, karena di Facebook saya selalu banyak kiat-kiat, trik-trik yang saya posting. Ya, alhamdulillah memang Allah Subhanahu wa taala kasih banyak tentang pengetahuan terhadap diri saya, dan saya merasa itu ilmunya Allah yang harus saya berikan. Tidak boleh saya tahan-tahan ya. Dan disinilah sehingga saya termotivasi. Saya ingat kata-kata Mbak Indah di Jakarta ya. Kemudian saya terpacu, ya ini beras kencur nah, sayang. Nah, ini cucu saya Yendra ya, ini nanti akan jadi timnya ini Sobihan Channel ini. Halo, dadah, ayo subscribe, ayo subscribe. Dan alhamdulillah ya, kebetulan musim pandemi dan kita di mana-mana selalu pembatasan PPKM kalau sekarang ya, kalau dulu dikenal dengan lockdown gitu. Nah, daripada saya nganggur, saya karena punya hobi di bunga ya. Kalau tadi saya sebutkan saya juga biasa pelihara anggrek, dan saya membuka jasa bengkel anggrek. Kemudian di bonsai ya. Di Papua ini banyak sekali bahan yang bisa untuk bonsai. Nah, saya merasa bahwa kenapa kita abaikan begitu saja. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya membuka YouTube pertama kali dengan Bikan Bonsai di dalam channel Sobihan Bonsai. Nah, karena saya merasa bahwa channel itu sangat sempit ya cakupannya, sehingga saya coba bergeser dikit, bukan ganti, bergeser sedikit di Sobihan News Channel. Jadi Sobihan News Channel itu nanti membawahi beberapa rubrik ya, seperti ada rubrik bonsai, kemudian ada rubrik usaha, kemudian ada rubrik angler ya, strike ya, kemudian ada rubrik budaya dan lain-lain gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru melihat video saya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena banyak sekali yang akan saya posting yang saya upload ya, saya posting di channel saya gitu.
nanti pada suatu saat saya juga akan memposting atau mengupload teknik budidaya ikan. Karena saya dadah, dadah, ayo minggir dulu sayang. Iya. Ya, sini sayang. Kaki tertutup kaki tertutup dong. Iya, sini. Oke, pinter. Subscribe, ayo subscribe gitu. Sini sayang. Subscribe gitu. Dadah dulu. Dadah. Subscribe gitu buat YouTube kakek gitu ya. Oke, terima kasih. Ini istri saya tercinta ini sudah membaluri ramuan ini. Ini kalau untuk awal seperti ini ya, tidak kelihatan, tapi nanti sebentar dia akan mengering. Dan kalau sudah mengering jadi putih. Warnanya apa namanya? Ininya akan memutih ya, menjadi putih karena kering. Jadi berasnya akan berwarna putih dan tidak masalah, tidak masalah. Dalam hitungan menit ya, alhamdulillah sekarang sudah bahkan sangat cepat ya, demamnya, rasa panasnya sudah berkurang dan sudah mulai terasa nyaman kakinya, tidak seperti tadi ya, tegang, panas dan terasa sakit. Untuk digerakkan sana sakit. Buat teman-teman yang pernah melewati Medan itu dari jembatan Tami, jembatan gantung, kemudian naik lewat Kali Matinya itu, kemudian naik itu, kalau menurut saya itu Medan itu lebih kemiringannya itu nanjak ya, itu lebih dari 20 derajat kemiringan itu, karena setiap motor itu saya gas itu terangkat depannya, jadi agak serba salah itu. Kalau nggak digas dia tidak maju, digas sedikit dia terangkat begitu. Dan yang paling bikin repot itu pulangnya. Jadi pulangnya itu motor dinyalakan kemudian direm, salah juga gitu, karena dia akan deras. Kemudian dikasih mati juga dia tetap meluncur. Jadi memang harus ekstra Medan itu. Jadi teman-teman yang seputar Koya, Jayapura yang pernah melewati Medan itu pasti tahu ya bagaimana ekstrimnya Medan itu. Saya hanya dengan motor matic, dan karena saya tidak tahu medannya seperti apa. Kalau tahu, saya pasti pakai motor Trabas ya, tidak menggunakan matic. Oke, kembali ke mengenai kenapa saya membuat YouTube ya. Jadi terdorong rasa ingin berbagi apa yang saya miliki dan saya harus bagikan, itulah sehingga saya mengikuti apa yang menjadi saran Ibu Indah gitu. Nanti akan saya posting ya, mudah-mudahan saya diberi umur panjang ya dan sehat ya, sehingga saya bisa membuat konten YouTube dengan berbagai macam rubrik ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada rubrik usaha, kemudian rubrik angler, budaya dan seterusnya gitu. Tadi saya sempat sebutkan tentang ikan ya. Karena saya secara otodidak, saya juga punya ilmu bagaimana tentang memijahkan ikan. Dan alhamdulillah ya, berkat sumbangsih para pihak ya, termasuk pemerintah dalam hari ini, dan akhirnya alhamdulillah saya juga bisa menguasai teknik budidaya sesuai dengan SOP, standar operasionalnya gitu. Dari beberapa jenis ikan yang pernah saya lakukan ya, seperti ikan koi, kemudian ikan nila, ikan mas, ikan lele. Nah itu nanti akan saya posting, akan saya upload sebagai konten YouTube saya. Bagaimana cara budidaya, kemudian teknik-tekniknya secara rinci. Dan juga ada beberapa teknik sederhana yang mudah dimengerti ya. Banyak. Tadi di awal YouTube saya bunyi minyak gorengan ya ini. Nah ini pasti ada orang banyak yang kenal. Ini adalah opak. Opak ini adalah makanan yang paling jadul ya, yang pernah saya saksikan. Jadi kecil saya sudah ada opak, tapi teknik pembuatannya tidak seperti saya. Jadi ini saya membuat teknik alat untuk mencetak opak, dan itu sangat cepat hasilnya. Dan tidak pernah saya lihat di
channel-channel sebelumnya dalam melihat cara-cara orang lain kerjakan, karena ini saya yang membuat. Nanti akan saya kontenkan ya, dan tunggu terus ya, karena konten untuk opak ini sangat menarik. Jadi saya membuat nanti dari mulai caranya, cara membuat alatnya, kemudian teknik pengerjaannya nanti saya kontenkan. Kemudian yang lain yang saat ini saya geluti kemarin ya, tentang pengolahan sabut kelapa. Nanti saya juga akan membuat konten cara membuat pot anggrek, cara membuat turs monstera, cara menggunakan kokopit ya, dan seterusnya. Dan masih banyak, masih seabrek ya, yang harus saya sampaikan, yang saya harus curahkan di channel saya. Oke, demikian para view, para YouTuber, dan siapa saja yang bisa melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga channel saya